Emang dia aja males. Lo sih gak pernah punya kemauan. Coba aja bikin to-do list yang lebih rapi, perencanaan yang lebih baik. Pasti gak akan pernah deh nunda-nunda kayak gini. Lupa bales. Antar aja balesnya. Kan masih ada besok. Besok aja deh. Perilaku menunda-nunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kembali lagi di Talk with Nuran. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat. Gak cuma sehat fisiknya, tapi juga sehat secara psikologis. Dan kita tahu saat ini semuanya tidak sehat-sehat saja, tidak baik-baik saja. Tapi semoga dengan kita discuss bareng seperti ini, ngobrol santai, sembari kita juga mirroring, self-reflection bareng, setidaknya kita bisa menggali lebih dalam diri kita, apakah ada sesuatu yang bisa aku perbaiki? Walaupun kondisi tetap tidak pasti dan tetap tidak nyaman-nyaman saja. Tapi coba yuk kita latih diri kita biar bisa tetap berjalan di tengah ketidaknyamanan ini. Hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol tentang perilaku menunda-nunda atau disebut prokrastinasi. Pernah dengar nggak? Semoga pernah dengar. Karena sepertinya banyak dari kita pernah melihat atau mungkin pernah merasakan hal tersebut ketika sebenarnya sih waktunya ada, tapi nanti dulu lah. Kita udah di depan laptop sekitar 1 jam, tapi ternyata yang ditulis baru 1 bait aja. Terus mikir lagi, bikin teh dulu deh, atau nelfon temen gue dulu deh, tanyain dulu deh ke dia, kira-kira dia udah beres atau belum. Terus kita cari excuse terus untuk melakukan hal lain sembari kita mengesampingkan tugas yang sebenar-benarnya kita butuh lakukan atau laksanakan. Pasti pernah ada yang rasain. Hal tersebut disebut sebagai prokrastinasi tadi. Perilaku seseorang atau tindakan seseorang di mana dia kerap kali menunda sesuatu yang seharusnya seyogianya dia lakukan karena bentuknya sebagai prioritas yang tinggi. Prioritas tinggi ini ditunda sehingga akhirnya dia malah beralih melakukan tindakan atau perilaku yang prioritasnya jauh lebih rendah. Seringkali perilaku menunda-nunda ini akhirnya membuat kita atau menumbuhkan perasaan negatif pada diri kita ataupun perilaku yang tidak menyenangkan. Ternyata sebenarnya kita tuh bukan gak punya waktu, tapi secara tidak sadar kita tidak fokus, kita tidak menikmati pekerjaan yang sebenarnya butuh kita lakukan saat itu. Kita butuh cari tahu nih, kok kita nggak fokus, kok kita nggak nikmatin, kok kita lebih nikmatin pekerjaan lain. Padahal prioritasnya jauh lebih rendah. Padahal kita tahu kita dikejar deadline loh. Bisa jadi perilaku seperti ini adalah bentuk dari beban-beban ataupun keinginan atas hasil yang sempurna dari diri kita terhadap diri kita sendiri. Bisa jadi kita sibuk mengejar makna sempurna, perfect, terbaik, terbagus. Tapi itu baru idenya. Ternyata pada saat eksekusi, 0 atau malah minus. Kira-kira gimana tuh rasanya? Pusing banget gak sih? Menegangkan gak? Mostly ujung-ujungnya karena sering menunda-nunda, kita jadi last minute person. Atau orang-orang terakhir yang baru mengumpulkan tugas yang dibutuhkan tadi. Ternyata situasi seperti ini bukan perkara kita tidak suka mengerjakan tugas itu atau kita tidak benar-benar terfokus saja. Tapi ternyata kita tuh sedang secara tidak langsung ya, kita si individu ini sedang berjuang untuk melawan perasaan negatif. Apa tuh maksudnya yang dilawan? Mungkin saja di dalamnya kita lagi ragu sama diri kita sendiri. Mungkin saja di dalamnya kita sedang cemas dengan hasil akhir yang nantinya akan kita dapatkan. Atau sudut pandang atau pendapat orang lain terhadap kita. Bisa juga kita sedang dalam kondisi marah, tidak yakin, atau belum jujur sama diri kita sendiri sebenarnya. Apa sih yang ingin aku tampilkan? Dalam bentuk tugas ataupun performance apapun itu.
Nah, ada baiknya kita belajar deh ketika melawan perasaan negatif seperti tadi itu, ada baiknya kita kurangi dan kita tiadakan. Caranya gimana? Cara yang paling pertama adalah dengan belajar mendengarkan apa sih yang sejujurnya kita ingin lakukan. Apa yang sejujurnya ingin kita tampilkan di media, di hadapan orang-orang, dan apa yang ingin kita tampilkan dari diri kita. Pancing dulu deh diri kita, baru nantinya kita arahkan. Hingga kita jadi tahu kecenderungan kenapa prokrastinasi tadi terjadi, dan akhirnya kita membentuk kemungkinan untuk mengurangi atau meminimalisir perilaku menunda-nundanya tadi. Oke? Jadinya kita bisa ngelatih dengan cara apa sih? Karena mayoritas nih para prokrastinator itu, mereka berpikir hari ini, ya udahlah masih ada besok. Masih jam 9, ntar deh jam 3 aja. Terus aja kantung mundur. Kira-kira gimana caranya kita bisa kontrol pikiran dan tingkah laku kita untuk akhirnya meminimalisir perilaku menunda-nunda tadi. 1, tadi udah aku sebutin tuh. Coba yuk kontrol pikiran-pikiran negatif yang muncul, keraguan, kebimbangan, kebingungan, atau mungkin marah. Kontrolnya dengan cara apa? Cari tahu. Yang aku takutin apa? Yang aku ragu apa? Yang aku bimbangin apa? Di list deh. Dipikirin dulu, dikeluarin, terus kita list. Terus jangan lupa, upaya yang kedua adalah latih deh diri kita untuk mengurangi distraksi. Distraksi itu bisa banyak loh. Jangan-jangan distraksinya adalah sosial media kita. Jangan-jangan distraksinya adalah handphone kita. Jangan-jangan distraksinya adalah film atau mungkin serial yang sedang kita tonton. Mungkin drakor, mungkin film apa deh yang lain, misalkan Netflix misalkan. Kita tetap bisa kok nonton itu semua, tapi kita kurangin distraksinya dulu, kita dapatkan dulu tujuan kita, baru kita lanjutin yang kita mau lakukan. Dan jangan lupa, ketika kita mau melakukan sesuatu, kita tuh butuh ada yang namanya belajar menikmati. Belajar menikmati berarti kan seperti diskusi di episode sebelumnya, kan sempat aku share tentang berlatih untuk menikmati here and now, living in the moment. Nah, gimana caranya living in the moment tuh 2 poin tadi yang di atas. Itu sebenarnya membantu kita banget. Nah, selain itu, kenapa prokrastinasi terjadi? Ternyata ini sangat terhubung dengan satu area yang namanya self-regulation atau regulasi diri kita. Regulasi diri itu kan berarti bagaimana kemampuan seorang individu dalam dia melakukan sebuah aktivitas atau suatu aktivitas yang mana sesuai dengan tujuan yang dia sudah terapkan dan tetapkan. Jadi setiap apa yang dia mau lakukan dia udah jelas tahu. When you start something, you know how to finish it. Harapannya gitu. Dia sudah bisa mengenal bagaimana cara mengelola emosinya dengan baik, dengan tepat. Agar apa? Agar akhirnya relevan dan tidak mengganggu. Distraksi-distraksi tadi tidak membuat dia terperdaya hingga akhirnya menunda-nunda. Mayoritas dari seseorang yang memang atau individu yang menghadapi prokrastinasi, biasanya mereka-mereka ini punya self-regulation yang rendah. Karena apa? Karena belum fokus. Karena apa juga? Karena belum paham cara mengelola emosinya dengan tepat. Terhubung dong dengan tadi, ketika bagaimana kita mengelola perasaan negatif kita yang mostly lebih banyak hadir ketika perilaku menunda-nunda ini ada. Akhirnya kita belajar untuk kenalan lagi deh sama diri kita. Apa sih yang kita tertarik lakukan, apa sih yang kita nggak tertarik lakukan, bagaimana sih mengemas sesuatu yang tidak menarik buat kita agar bisa dikerjakan dengan lebih nyaman. Pasti ada dong hal-hal yang kita sebenarnya nggak tertarik, tapi mau nggak mau aku butuh melakukan itu. Mungkin kita butuh trik-trik yang menarik, yang baru, yang ternyata bikin kita lebih nyaman. Misal, aku tuh paling nggak suka pekerjaan atau pelajaran yang berhubungan dengan hitung-hitungan. Tapi kita butuh untuk lolos dalam media hitung-hitungan tadi. Oh, gimana ya caranya bikin nyaman diriku? Oh, mungkin aku nikmatin dengan apa? Oh, mungkin makan dulu makanan favoritku. Atau aku dapetin jatah tidur yang tepat dulu. Atau aku ngobrol santai sama teman-temanku, relaxing sekitar ya 30 menit. Terus nanti aku bisa dapet moodnya, aku bisa lakuin. Jadi, sejujurnya, kalau kita mau melihat bagaimana dong Kak caranya agar aku nggak menunda-nunda lagi, nggak prokrastinasi lagi.
Satu, coba yuk cari akar dari prokrastinasi yang hadir sama diri kita. Mungkin kita kerap kali sibuk dengan kata-kata kamu harus mampu, kamu harus bisa, kamu harus lolos. Sabar, hold on. Harus nggak ada salahnya loh kita perbaiki dengan kata jadi sebaiknya. Sebaiknya kulakukan karena tujuanku apa ya? Sebaiknya bisa aku kerjakan dengan lebih cepat karena aku butuh mengerjakan apa lagi yang lainnya. Sebaiknya sih dikerjakan karena ini adalah pilihanku sebelumnya. Masa mau stuck aja di tengah jalan atau mau cut di tengah jalan? Coba, oke, permainan persepsi diubah tapi dikenalin dulu. Ketika nanti kita cari akar dengan tadi basic awal tadi, kita tentunya sebagai individu terkadang agak sulit untuk melakukan refleksi diri sendirian. Kita biasanya butuh partner, teman, diskusi, ataupun sosok yang memang kita percaya tapi juga dia netral. Contohnya beberapa profesional terhubung. Nah, dengan bantuan-bantuan tadi itu tujuannya adalah mencari bantuan untuk mengelola emosi. Jadinya kita akan lebih mudah untuk self-refleksi ke depannya dan memperbaiki diri. Akhirnya kita akan lebih mudah untuk membuat perencanaan. Ingat ya, mengelola emosinya, mengenal emosinya dan merencanakan ke depannya itu biasa dibantu dengan sosok lain. Siapa dia? Orang terpercaya yang netral. Salah satunya atau salah duanya adalah beberapa profesional. Bisa psikolog, bisa psikiater. Coba dicek. Dan juga yang ketiga adalah perlahan tapi pasti. Coba deh pelan-pelan. Kesampingkan pemaknaan tentang kesempurnaan. Harus terbaik adalah sempurna. Terbaik boleh tapi bukan berarti sempurna. Dan ketika kita terus mengejar kesempurnaan, gak akan pernah ada habisnya. Kita gak akan pernah merasa cukup. Dan kita gak harus kok memulai segala sesuatu itu untuk rapi perfect dulu di awal. Mulai aja dulu. Karena kalau menurut quotes, aku ambil sedikit. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Jadi mulai aja dulu. Mulai tapi punya planning. Mulai aja dulu. Mulai tapi dengan keyakinan, walaupun keyakinannya belum full gelas keyakinannya, tapi mulai dulu. Karena kalau kita nggak mulai hari ini, nggak start ketik dulu hari ini, nggak start komunikasikan hari ini, nggak start mulai pekerjaannya hari ini, belum tentu ada hari esok. Belum tentu kamu masih mampu besok melakukannya. Gimana? Siap nggak? Coba untuk mengganti menunda-nunda dengan mencoba sekarang juga. Terima kasih banyak untuk diskusi kita hari ini. Semoga membawa banyak insight, juga membuat kita lebih terlatih untuk mengubah persepsi, menekankan sama kondisi kita hari ini, kenapa aku menunda-nunda terus, dan kenapa nggak aku coba aja mulai dari sekarang. Semoga setelah nonton video ini, langsung catat, langsung review, ngecek perencanaannya lagi seperti apa, dan kira-kira hal yang membuat distraksi itu apa. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di Talk with Nora di episode selanjutnya. Jangan lupa kalau ada topik tambahan yang ingin disemat, boleh taruh di komen. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.